Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pesantren Desa Dusun Selang, yang kami hormati rekan-rekan guru dan staf PU di SMA Desa Dusun Selang, yang kami banggakan, khususnya di kelompok ini yang akan melaksanakan destinasi Bapak Alfi Kurniawan SPT-nya BUMN. Baiklah, untuk meminta waktu kami akan membaca acara pada kegiatan kita hari ini, kegiatan Oktober yang ketiga dan destinasi yang kami menetapkan oleh Pak Alfi. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dan beberapa sholat untuk membentuk sekaligus ya tim T2K. Acara ketiga bahasa materi tentang disiplin judik oleh Bapak Andi. Yang keempat untuk demikianlah semua kita pada hari ini untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka dan sama-sama membalaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung lanjut untuk acara yang kedua, pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat dan khusus nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk nanti bersama-sama mendengarkan destinasi dari Pak Andi sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti destinasi, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, terkait dengan CGP, Bapak-Ibu, beberapa waktu yang lalu kami sempat share bahwa sudah dibuka untuk CGP angkatan ke-11. Bapak-Ibu, silakan diikuti ya, karena keikutsertaan kita dalam CGP ini akan menjadi salah satu indikator penilaian sekolah. Semakin banyak yang ikut, poinnya semakin tinggi. Tambah banyak anak yang lulus, insya Allah penilaiannya semakin tinggi. Jadi minimal itu daftar nanti itu proses wawancara. Kalau terus, insya Allah guru bergerak semakin banyak. Terlepas nanti ibu bergerak hal jadi apa-apa segala macam itu tapi itu tidak, karena ini program dari pemerintah ya, juga untuk meningkatkan, jadi salah satu indikator penilaian sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dari hasil pertemuan. Pertama, Pak Andi mewakili kami ada kegiatan di SMK Negeri 2 Makatina DSM terkait dengan akhir-akhir ini sering terjadi. Pertama, anak-anak tawuran dan sebagainya ya kan. Yang kedua, hari Jumat yang lalu kami ada Zoom meeting dengan kepala dinas terkait permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan kita. Yang pertama, di raport mutu sekolah secara provinsi, ternyata angka bullying di provinsi kita masih tinggi, ya, masih tinggi. Jadi yang sadar, yang mengerti tentang bullying itu kurang dari 30%. Artinya angka bullying di sekolah masih menyentuh angka 70%. Karena mungkin anak-anak kita berhadapan yang namanya perundungan itu kalau terjadi sifatnya fisik, kelahi segala macam perundungan. Ternyata hal-hal yang sifatnya lisan itu juga sudah masuk ke perundungan. Misalnya ada kawan itu tanggungan perundungan itu sudah masuk situ. Jian kan sudah perundungan di situ.
Ya. Nah yang kedua yang ditekankan pada satu pertemuan itu adalah tingginya angka ketidakhadiran guru di sekolah. Sekali lagi, angka ketidakhadiran guru di sekolah, kemudian tidak memberikan tugas selama tidak hadir, sehingga banyak anak-anak yang berkeliaran. Nah, kepala dinas ini dapat info justru bukan dari siswa langsung, tapi orang tua siswa yang dimana itu melaporkannya kepada PJ Gubernur dan Ketua DPR. Jadi kepala dinas kita agak kelaparan juga mendengar itu, ya. Tapi ini nggak tahu di sekolah mana. Yang jelas disampaikan kepada seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB. Nah, itu ini terjadi dan sekarang ini sedang masuk titik kritis gitu sepertinya. Nah, kita tidak tahu kenapa sampai banyak terjadi seperti itu. Oleh karenanya ditindaklanjuti. Bentuk tindakan itu yang pertama, nanti kita setiap sekolah wajib membentuk tim PP2K, ya, tim penanggulangan kekerasan di sekolah, gitu seperti itu. Kan ada ini, SK-nya sudah ada Pak, contoh itu sudah ada Pak, ya. Bisa melibatkan staf pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, komite dan sebagainya, sudah bisa. Ya. Jadi untuk penanggung jawab di sekolah, kami langsung Pak Scout selaku pembina kesiswaan sebagai ketua tim PP2K di sekolah. Baik, untuk acara kita adalah ketiga adalah inti, yaitu penyampaian materi tentang disiplin publik yang akan disampaikan oleh Bapak Abdi. Pada Bapak Abdi kami silakan. Puji dan syukur menanyakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada komunitas belajar kita yang keempat sebenarnya Pak kita ini. Jadi yang IHT itu termasuk program dari komunitas belajar kita. Jadi kita tanpa terasa tuh komunitas belajar kita sudah 5 kali pertemuan. Targetnya nanti di November itu ada 2 lagi. Di November ada 2 lagi sehingga jadi total ada 6 pertemuan kombo kita. Jadi lumayan untuk 1 semester ini ada 6 kali pertemuan. Sebagai informasi, sekolahnya tugas supaya Tanjung Pura. Nah, untuk mereka tuh SMP 3 Selatan, lawan mereka tuh setiap hari Senin pakai raya setiap hari Senin, seminggu sekali konternya, ya. Jadi luar biasa sekali sekolah itu SMP 3 Sungai Selan. Jadi kita targetnya semester ini 6 kali dulu, mungkin di semester depan kita lebih tingkatkan lagi untuk pertemuan minggu ini. Nah, tidak lupa sholawat kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang saya hormati Kepala SNAG 1 Sungai Selan dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada forum. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan lagi terkait program guru penggerak, ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk ikut program guru penggerak ini karena saya merasa terperbarui, ya. Guru-guru itu dilatih untuk jadi pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi itu intinya yang di situ. Jadi banyak sekali materi-materi tentang ini. Yang kalau nggak salah bukan masalah ada modul itu ada 3, paket 1, paket 2, paket 3. Ini bisa bukan mau membandingin sama PPD ya. Kalau PPD siklus ya, yang udah ngalami ya. Jadi
pagi atau kita zoom ya Pak Sakti ya, kemudian sampai siang, udah itu tugasnya tuh nunggu sampai jam 12 malam. Besoknya presentasi lagi, tuh gawe PT selama 3 bulan. Nah kalau CGP ini siklus modulnya itu setiap 2 minggu ya Bu Zaki ya, setiap 2 minggu, dan pertemuan daringnya cuma 3 kali, 2 kali sama fasilitator, sekali sama instruktur. Udah itu aja. Yang sama PP-nya, kalau Pak Yanto, kalau saya itu Bu Suaibatul Islamia. Jadi itu sebulan sekali pendampingan individu. PP-nya yang datang ke sini. Nah itu. Kemudian ada satu kali setiap bulan itu ada loka karya. Jadi dibayar juga loka karyanya. Sampai 6 kali loka karya. Loka karya 6-nya nanti panen hasil belajar itu. Jadi sebenarnya 7 ya 7. Jadi tidak benar juga kalau saya ini Bapak Ibu udah pernah mengikuti pelatihan tanpa pulang modal. Kalau bisa tanpa tuh orang tugas menurut saya sedikit tugasnya itu mudah sekali tugasnya itu diseminasi paling 1 kali kalau PP saya, kalau Bu Zaki paling 2 kali. Itu saja berpenggak. Jadi sudah ada ini program guru penggerak angkatan 11 ya. Kemudian ini untuk guru penggerak ternyata tidak ada UP-nya ya. Kalau di PPG kan ada UP yang menentukan lulus atau enggaknya di UP-nya. Jadi kita kuliah itu akhirnya dia menentukan lulus tidak ada PPG itu di UP itu. Kalau ada lulus UP ya sudah ada lulus. Jadi itu. Jadi kalau di program guru penggerak dia ada fitness post test per pakaiannya. Jadi postnya 3 kali, itu penilaiannya, tidak ada ujian akhirnya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dan kalau saya sih merasa itu materi-materi waktu kuliah dulu tentang filosofi pendidikan, pemikiran Hajar semboyan itu ingat Rasulullah ingat dia bangun kasus itu kuliah daya ini. Jadi itu ternyata tidak sekedar simbol ternyata ya Mas Abdi ya. Jadi ada makna filosofisnya yang masih sangat relate dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Yaitu tentang guru penggerak. Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendiseminasi materi tentang budaya positif. Jadi sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan sama Bu Zakia di program guru penggerak angkatan 6. Jadi sekolah kita yang lumayan Pak Yanto ya. Jadi angkatan 6 ada Bu Zakia, terus angkatan 9 ya kan, jadi kami yang angkatan 9 digabungan dari angkatan 7, 8 ke 9. Jadi setiap weekend ada sekolah kita dengan sampai terputus di angkatan 10, 11. Kalau ada lagi kan ada 3 guru penggeraknya ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita dibantu kalau tugas-tugas ya. Saya akan hari ini saya akan coba untuk mendiseminasi materi tentang budaya positif. Ini sudah pernah disampaikan sama Bu Zakia. Jadi kalau saya menyampaikan materi lagi mungkin Bapak Ibu sudah bosan juga ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mungkin mendengar materi tentang budaya positif ini. Jadi hari ini saya sifatnya hanya merefleksikan sejauh mana kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah ini. Ya, penekarannya nanti mungkin pada jadi budaya positif itu ada ini ya, ada disiplin positif, kemudian ada teknik motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi nanti mungkin saya penekarannya pada pembuatan keyakinan kelas, sudah sejauh mana nanti diterapkan keyakinan kelas ini. Baik, jadi keyakinan kelas, saya mau nanya Bapak Ibu, sudah ada yang menerapkan keyakinan kelasnya, sudah menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas itu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu kayak turunan dari peraturan sekolah.
di peraturan sekolah itu payung utamanya, sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang dibuat guru di kelas, ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu ya. Jadi kalau selama ini kalau di aturan sekolah itu misalkan tidak boleh membawa HP. Nah, kalau pada keyakinan kelas itu kalimatnya diubah jadi positif dan mengandung nilai kebajikan di situ. Misalkan di aturan sekolah harus tidak boleh terlambat datang sekolah misalkan ya. Nah, kalau di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas misalkan datang tepat waktu, nilai kebajikannya di situ adalah nilai disiplin gitu. Ya, jadi nanti di kelas tuh wali kelas atau wali kelas boleh bikin keyakinan kelas tuh. Wali kelasnya menuliskan atau bikin ditempel di dindingnya itu apa saja keyakinan kelas, misalkan disiplin. Kemudian yang kedua, kalau yang bullying kan tidak boleh membuli teman, boleh diganti misalkan saling menghormati dan saling menghargai gitu. Jadi ada nilainya di situ. Ya mungkin saya nanya ke Bapak Ibu itu sudah ada yang menerapkan kesepakatan kelas di mata pelajarannya. Ada yang bisa berbagi praktik baiklah. Boleh? Mana boleh? Sudah. Coba. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya praktikkan itu tidak terlalu susah ya. Untuk mata pelajaran fisika, jadi yang saya lakukan pertama yang mengajak siswa bahwa kita untuk keberhasilan kelas kita ini kita sepakatnya apa. Jadi saya secara tertulis tidak pakai metode yang bagaimana, gampang saja. Ketika di awal masuk pembelajaran di kelas, langsung koordinasi dengan siswa secara langsung supaya pembelajaran kita nyaman. Kamu butuhnya seperti apa untuk mata pelajaran fisika di masing-masing kelas itu tentu saja berbeda. Kalau di kelas, contohnya di kelas Pak Dayat, kelas 2 IPA 2, mereka memang selalu meminta, Bu, kami mau adanya S-Tricking. Kan belajarnya 2 jam itu capek, Bu, kayak gitu kan. Jadi kita 5 menit, 10 menit S-Tricking, Bu. Ya sudah, jadi kami sepakati. Kalau hal yang lain sih, ya misalnya itu hal-hal yang sederhana untuk kenyamanan ya. Jadi ya saya jujur saja kadang S-Trickingnya apa. Nah kadang-kadang untuk absen disampaikan juga masuk terlambat, baik saya maupun siswa itu ada konsekuensi bersama yang disepakati, yaitu cuci WC. Jadi kalau saya juga udah jam di kelas 1 kecuali tapi ada pemberitahuan terlambat maksimal itu 10 menit. Tapi kalau ada pemberitahuan, kadang-kadang siswa ada OSIS, ada apa, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau tidak ada pemberitahuan, ya sudah cuci WC semuanya, baik saya maupun siswa. Itu kesepakatan kami dengan anak-anak. Terus pernah juga di kelas 12 IPA 1, kalau yang pacaran dalam kelas itu dorong kartu, itu anak-anak lah yang ini. Pokoknya yang cewek sama yang cowok, karena anak-anak kan ada pacaran nih, walaupun gak satu kelas, tapi kan berlainan kelas. Jadi masing-masing bilang, Bu, gimana kalau kita naik kartu, Bu, didorong, nanti kan kartu sekolah ada. Pokoknya seperti itu. Ya sudah. Jadi kalau memang semuanya sepakat, kita jalankan. Alhamdulillah tidak ada lagi di kelas itu 12 IPA 1 yang pacaran di dalam kelas, karena memang kejadian sebelum yang siswa kami keluar ya, yang bukan yang melakukan itu gara-gara ada pacaran di kelas kayak gitu. Kalau yang saya lakukan, jadi langsung dari anak-anak yang saya mendengar aspirasi mereka. Nanti paling balik, Bu, ini apa namanya, kalau seandainya kelasnya
apa nggak diberi tugas gimana? Nah maunya kalian apa? Anak-anak itu memang pasti balik-balik ya yang masih umum mereka lakukan. Terus aku, ya saya bilang udah bosan, terus yang lain lah apa kira-kira. Jadi seperti itu yang telah saya lakukan di kelas 12 seperti itu. Jadi ya mau nggak mau dengan apa yang sudah mereka lakukan ya kita jalankan. Ya memang tidak mudah ya kawan-kawannya. Kadang-kadang kita juga ada juga yang bosan, tapi mau nggak mau karena kita sudah sepakat, sudah ada rasa tanggung jawab. Ya saya juga harus siapkan speakingnya. Makanya pas kemarin kata Pak Tris, wah bising. Pas kami belajar di luar, ya maaf Pak. Ya akhirnya yaudah kita ganti yang lain, gitu kan karena mengganggu kelas kami nih. Kata Pak Tris kan saya ini mengganggu nih, karena kebetulan berdampingan kan. Ya tapi ya akhirnya kami ganti lagi lah yang, nah kita ganti yang lain lah speakingnya, jangan yang bising-bising lah, yang lain yang kira-kira tidak ini. Terus makan minum ya kadang kan kita belajarnya udah sampai fisika itu di jam 3 jam terakhir ya mereka tuh boleh makan ya sepakat saya boleh tapi tidak boleh makan berat. Kalau kamu ngemil boleh, mungkin kita juga kalau udah jam terakhir kurang lapar ya Bapak Ibu ya, jadi kita sepakati ya boleh kalian boleh bawa buah, boleh minum susu, tapi dengan syarat sampahnya jangan dibuang sembarangan. Kalau sampah ataupun ini sembarangan, ibu tidak akan kasih lagi kamu izin dan kita tetap harus sopan dan santun. Jadi mereka walaupun di kelas mau makan, ya tetap izin bu, izin minum, izin makan. Ya udah silakan, nggak apa-apa karena memang itu sudah kesepakatan kita bersama. Ya kalau kayak kemarin ya memang pernah mereka dijemur. Ya memang itulah kesepakatan kami. Kalau tidak bikin tugas dijemur sampai pelajaran terakhir, ya itu sudah kesepakatan bersama, telah kami sepakati. Mungkin itu pengalaman saya, mungkin ada kawan-kawan lain yang ini mungkin kita boleh berbagi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak, siapa lagi yang sudah mengenalkan keyakinan kelas? Ustaznya sebagai guru memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Di sini saya cuma sekedar berbagi ya Bapak Ibu pengalaman yang saya terapkan di kelas. Yang pertama saya terapkan untuk anak kelas 10 karena saya wali kelas 10. Mungkin awalnya mereka agak canggung ya, kenapa sih berbagi kayak gini, buat aturan kayak gitu. Terus harus ada kesepakatan bersama. Jadi saya ceritakan karena di sekolah kata saya ada aturan. Jadi dalam kelas karena saya sebagai wali kelas, jadi kita bersepakat bagaimana yang harus kalian lakukan. Aturan itu harus anda lakukan. Jadi pertama saya terapkan di kelas saya dulu, kelas 10. Kami di sini alhamdulillah yang saya lihat sampai saat ini kami sepakat untuk meletakkan sepatu tidak sembarangan. Jadi sudah saya siapkan Kak sepatunya sampai saat ini alhamdulillah sepatu untuk kelas 10C mungkin ya yang saya lihat, tapi tidak tahu kalau guru yang lain. Yang saya lihat sampai saat ini sepatu kelas 10C sudah teratur. Itu yang pertama dalam meletakkan sepatu. Terus yang kedua peraturan saya terapkan bukan di kelas saya, di mata pelajaran saya kelas lain, yaitu masuk kelas. Kami buat kesepakatan di sini kami buat siapa yang datang telat harus menerima sanksi. Mereka sepakat gimana men? Jadi kami sepakat kalau yang datang telat mereka sepakat push up 10 kali kayak gitu untuk mata pelajaran saya. Karena sudah kesepakatan bersama ya benar kata Ibu Hedi tadi, mereka tidak merasa beban kayak gitu karena sudah
apa namanya, kesepakatan tadi secara bersama. Itu saja ya, mungkin contoh kecilnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu ya, tentang 20 sekian ya. Berdasarkan keyakinan emas ya, keyakinan emas. Jadi keyakinan emas yang saya katakan, jadi ada nilai-nilai positif yang terkandung dari aturan yang disepakati bersama sama siswanya. Jadi tadi ya, kalau misalkan kayak ini ada kaitannya dengan posisi kontrol guru sebenarnya. Ini materinya juga dipelajari di budaya positif. Saya rasa waktu itu Zaki juga pernah menyampaikan ini ya, posisi kontrol guru. Jadi ada lima posisi kontrol yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, terus yang kedua memberi rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu ada pemantau sebagai teman, terus yang ketiga pemantau, dan yang keempat itu ada sebagai posisinya sebagai manajer. Ini saya cari dulu tentang posisi kontrol. Jadi ada yang penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalau hukuman kayak ini kan, hukuman itu biasanya kita berikan ke siswanya secara spontan. Misalkan dia nggak mengerjakan tugas, kalau kamu ini, kamu langsung lari, waktu berdiri kayak gitu. Jadi langsung ditempel sama gurunya. Jadi tidak ada kesepakatan antara siswa dengan muridnya. Itu sebagai posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Misalnya kayak gini, misalkan siswanya berulang-ulang melakukan kesalahan kayak gini kan, gurunya bilang, wah kamu ini ya, datanglah minggu kemarin merokok, ini lakukan masalah lagi, ada kasihan ke ibu. Oh, nah, tuh membuat rasa bersalah kayak gitu. Jadi ada faktor psikologisnya bagi siswanya. Terus yang ketiga sebagai teman. Jadi misalkan siswanya disuruh maju ke depan kan, udah maju si A maju, terus dia nggak bisa mengerjakan tugas sebab nggak bisa di depan. Nah, terus dia turun aja, nggak apa-apa, nanti ibu perbaiki ini. Nah, itu posisi sebagai seorang teman, ya. Terus yang ketiga, yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Jadi ini, kalau pemantau ini ada aturan, ada konsekuensi. Jadi kayak aturan sekolah kita, kalau misalkan kamu kalau kamu menggunakan HP di kelas, maka nanti HP-nya akan disita. Nah, itu konsekuensinya, udah tahu konsekuensinya. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Ya, kemudian yang terakhir manajer. Ya, jadi manajer ini posisi kontrol seorang guru itu dia menggunakan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama, misalkan siswanya lagi berantem, setelah berantem dipanggil siswanya kan. Nah, ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak itu dikumpulkan dulu perasaan dan emosi dia sudah stabil. Kemudian yang kedua, baru gurunya itu akan memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa dia bisa melakukan hal kayak gitu? Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Kenapa dia datang terlambat? Datang terlambat ke kelas. Ternyata dia ke kantin, setelah diusut-usut ternyata di pagi harinya dia nggak sarapan, bangun siang. Jadi ada alasan setiap kali siswa itu melakukan tindakan yang salah. Kemudian ada tahapan ketiganya, tadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi berdasarkan kita sudah sepakat, kamu udah tahu kan kita punya kesepakatan kelas nih, kamu datang terlambat, kamu udah melanggar apa, nilai apa yang kamu langgar, nilai disiplin misalnya gitu. Nah, kemudian kita boleh nanyain, nah sekarang bapak tidak mau ngasih hukuman ke kamu, hukumannya dari kamu sendiri, kira-kira kamu mau kayak gimana? Jadi kayak gitu, hukumannya dikembalikan ke siswa. Jadi mereka sendiri yang menentukan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan.
dilakukan gitu. Jadi posisi manajer ini sebenarnya posisi yang paling terbaik, posisi kontrol guru yang paling baik. Nah, sebaiknya posisi kontrol guru sebagai penghukum dan merasa bersalah itu ini agak dikesampingkan. Namun posisi manajer di sini kita bisa ini Pak, kita Bapak Ibu bisa kembali ke posisi sebagai teman atau sebagai pemantau. Jadi nggak perlu kita ada di posisi manajer. Kalau anaknya lagi di lembut ya kan, dengan penanganan yang halus gitu, masih juga kayak itu, kita bisa merubah posisi kontrol kita menjadi seorang pemantau. Kembali lagi ke aturan sekolah, ya kan? Gitu. Jadi ini posisi kontrol guru. Ada 5 ini. Jadi kayak tadi, kalau kan udah ada kesepakatan kayak bukan tadi ya. Misalkan mereka pacaran di dalam kelas, itu ada konsekuensinya udah disepakati bersama. Jadi kalau saya itu di kelas 12 MIPA 1 karena 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 itu kan karena ada kasus itu, jadi saya ini mau bikin kesepakatan buat mereka ini untuk menjaga mereka sampai 4 bulan ke depan agar mereka tidak berbuat seperti itu lagi. Itu jadi ada kesepakatan yang menjaga, disepakati bersama di kelas itu untuk menjaga mereka agar mereka nggak melakukan hal itu lagi. Gitu. Jadi itu penerapan kesepakatan kelas. Jadi itu mungkin salah satu solusi ya, solusi kita untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Gitu. Nah sekarang ini tentang restitusi. Nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak di sekolah kita melakukan kesalahan ini, biasanya penanganannya bagaimana? Dari Bu Rizka sebagai guru BK bisa berbagi praktik bagaimana untuk penanganannya misalkan ada siswa yang bermasalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ardi. Selama ini kalau saya sendiri tergantung lihat masalahnya apa dulu. Tergantung lihat masalahnya apa dulu. Sebagai guru BK sebenarnya kami sangat-sangat tidak diajarkan untuk memberikan hukuman. Mungkin ini juga sejalan dengan apa yang diajarkan pada calon guru penggerak. Cuma ya, kalau saya sendiri selama ini, kalau memang anak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran apa namanya, pelanggaran tata tertib yang sudah diatur, kurang lebih caranya sama kayak yang dilakukan oleh Pak Arfi. Pertama teguran ya pasti, mengingatkan salah atau enggak. Terus nanti dibikin kesepakatannya nanti kalau terjadi lagi, kamu konsekuensinya apa? Kalau memang dia melanggar aturan sekolah. Kalau memang yang dilanggarnya itu misalnya ke masalah belajar, misalnya kalau masalahnya nilainya kurang sehingga juga saya koordinasi sama wali kelasnya, biasanya kalau sudah sampai kepada guru BK, wali kelasnya udah seringkali melakukan apa namanya pembicaraan lah sama siswanya. Jadi kalau sudah sampai ke saya, biasanya saya panggil juga kalau memang harus dipanggil. Tapi kalau sudah mendesak, biasanya kami lakukan pembelajaran orang tua supaya dibantu juga sama orang tua. Saya seringnya sama Bu Hen, kalau kemarin Bu Hen itu sering koordinasi masalah siswanya kalau ada masalah, terutama masalah belajar sopan santun. Kalau masalah sopan santun, sama saya cuma mengumpamakan, ngajak mereka berpikir bahwa kira-kira ketika mereka melakukan hal yang tidak disenangi guru tadi, orang lain melakukan hal itu, mereka senang gak? Jadi mereka diajak untuk berpikir kalau nggak senang artinya itu nggak seharusnya dilakukan sama orang lain, dan mengajak mereka ke depannya supaya lebih bisa menempatkan diri.
menempatkan diri, terus bisa bisa mengontrol diri, mengendalikan ekspresi ketika berhadapan dengan siapa. Harus bisa membedakan kalau itu harusnya gimana, memang harusnya gimana. Gitu aja sih. Ya, terima kasih Bu Rizka. Jadi itu kayak gitu ya, sebenarnya penerapan segitiga restitusi itu ada di BPK ya Bu ya. Waktu itu saya sempat lihat berbincang sama Bu Rizka tentang penanganan ini. Kadang-kadang iya tadi misalkan itu ya, misalkan siswanya melakukan tindakan yang berulang, dia udah restitusi ini. Nah itu bagaimana ya kan? Nah, ya, jadi tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya jelaskan bahwa guru-guru bisa pindah posisinya dari posisi korban sebagai seorang manajer ke pemantau gitu ya. Jadi enggak, memang itu posisi terbaik itu memang ada di manajer, tapi manajer itu bisa beralih posisi korbannya. Nah ini segitiga restitusi yang tadi saya jelaskan. Jadi ada 3 sisi, ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Jadi kalau udah ada kesepakatan kelas, nih pada tahapan ini kita bisa menanyakan ke siswanya keyakinan kelas apa yang telah kita yakini di kelas itu. Namun kalau belum ada, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita pakai yang tahapan yang pertama dari kedua aja dulu. Ya kan kita belum menerapkan kesepakatan kelas, jadi nggak apa-apa. Kita pakai yang ini yang pertama sama yang kedua tahapannya. Ya. Jadi nggak mesti harus lengkap 3-3-nya ya. Jadi dicoba dulu aja bagaimana ada efeknya sebenarnya pada ke siswa dengan cara yang seperti ini. Kalau cara yang dulu kita kasih hukuman, ternyata siswa itu melakukan pelanggaran terus. Ini kenapa ya? Jadi mungkin ada treatment yang lain dengan menggunakan ini, menerapkan segitiga restitusi. Nah kemudian kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Jadi tidak salahnya kita mencoba untuk merumuskan atau merumuskan keyakinan kelas. Jadi terutama wali kelas di kelas-kelas itu harus ada keyakinan kelas. Ya, dimulai dari kelas 11A saya lihat udah ada gitu ya, udah ada. Mungkin Bu Anissa bisa berbagi gimana ini, apa dampaknya ke siswa Ibu setelah ada kesepakatan kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dampak kesepakatan kelas itu saya dan anak-anak membuatnya pas awal semester. Itu kesepakatan bersama dengan anak kelas 11A. Misalnya salah satunya apabila tidak masuk sekolah tanpa keterangan dalam 1 bulan melebihi 3 kali atau sampai batas maksimal 5 kali, nanti akan langsung didapung atau didapung langsung ke orang tuanya. Kemarin anak-anak misalnya belum jalan, mereka anak-anak mengusulkan untuk dibuka, tapi sampai sekarang benda itu tidak kami lakukan, cuma hanya dalam bentuk penegasan saja. Terus untuk mulai dari tiket untuk membersihkan kelas, bagi yang jadwal tiket tidak membersihkan kelasnya, itu nanti masing-masing anak yang hari itu jadwal tiketnya nanti wajib misalnya mengambil membersihkan 100 sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah orangnya. Tugas, kalau masalah tugas juga sudah diberi kesepakatan bukan hanya 1-2 guru, dan untuk semua guru apabila tugas tidak mengerjakan
nanti ketika guru tersebut melaporkan hasil belajarnya, nanti anak-anak tersebut akan menerima konsekuensinya. Untuk kesepakatan kelasnya itu, kalau tidak salah itu ada kurang lebih ada 7 kesepakatan yang sudah ditempel di buku. Jadi kalau anak-anak lupa itu diingatkan. Tapi yang pasti anak-anak kita ini nanti kalau kita sudah menjadi kesepakatan kelas, paling berjalannya itu 1-2-3 bulan. Tapi dari itu juga nanti kita ingatkan lagi untuk selalu menerapkan kesepakatan kelas tersebut agar tidak diulangi. Jadi kita juga wali kelas, makanya setiap minggu Jumat ada pembinaan wali kelas itu kita mengingatkan anak-anak untuk tetap menerapkan kesepakatan kelas walaupun kadang udah lupa atau kadang dilanggar kayak gitu. Dikembalikan lagi untuk terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anissa. Ini contohnya ya, misalkan ini di peraturan sekolah itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, kemudian menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi ini peraturan yang saya bilang ada kalimat negatifnya, kayak kalimat larangan kayak itu. Jadi kalau di keyakinan kelas itu kalimatnya diubah, ya kalimat diubah. Jadi ini peraturan, kemudian ada nilai kebajikan, nilai positifnya. Jadi kalau misalkan mereka selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu ada nilai tanggung jawabnya di situ. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, termasuk bullying, ya di situ. Jadi misalkan dilarang bermotor tanpa helm, jadi itu ada nilai kebaikannya, misalkan nilai keselamatan dan nilai kesehatan di situ, ya. Jadi kayak gitu peraturan dan keyakinan kelas ini, ya. Jadi sebenarnya ini salah satu cara untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, saya sempat dengar tadi ada ini ya, di kelas 11C itu yang kejadian serta 10C. Jadi ada ini, ada laporan siswanya mengalami bullying, ya bullying. Kelas 10C. Mungkin khususnya bisa ceritakan gimana kasusnya, biar kita cari solusinya gimana ya. Saya pernah berapa kali masuk di kelas Muzania, kelas jam proyek, kayaknya anak-anaknya anteng-anteng dan ya, maksud saya tuh ada yang menonjol gitu ya kan, kayak si Wanita atau siapa, Selamat tuh oke lah di situ ya, kakak adik. Ya, jadi ada beberapa siswa yang saya lihat bisa kayak Febri bisa, ada yang tinggi-tinggi itu juga bisa ya. Banyak, tapi ini saya bingung juga kenapa si Febri ini yang siswa yang dari Jawa itu. Ya, coba kita dengar gimana kasusnya ini, biar kita bisa cari solusi penanganannya bagaimana. Terima kasih Pak Arki. Ya, di sini pengalaman ya dari kelas 10C. Selama ini kita kan ada namanya pembinaan wali kelas. Setiap sebulan itu ada ya. Karena apa namanya, kita ada programnya itu ya, pembinaan wali kelas. Jadi setiap hari Jumat atau pembinaan wali kelas, dan waktu saya masuk ke kelas saya selalu bertanya kepada siswa saya. Ini sebenarnya saya terima juga. Saya tanya setiap kali saya masuk, bagaimana sih nak kelas kita, apakah aman? Aman. Ada masalah enggak? Enggak. Jadi selama ini saya merasa kelas saya itu aman-aman saja. Saya pun nggak ada dapat informasi dari guru-guru yang lain. Jadi kemarin datanglah beberapa siswa
mau ngomong secara pribadi ke saya, terus menceritakan masalah yang terjadi. Ternyata di balik itu semua ada kejadian yang saya nggak ketahui, Bapak Ibu. Di balik cerita siswa itu yang saya tahu kelas saya aman-aman saja. Ternyata kemarin saya dapat informasi sambil sedang bercerita dengan Ibu Rizka, ternyata ada yang nangis karena kasihan melihat temannya itu diejek-ejek sama siswa di kelas itu sendiri. Ada dua, maaf ya, kemudian yang selanjutnya juga ada dari kelas yang lain. Kejadiannya itu saya herannya, saya nggak pernah tahu. Padahal saya sekarang ini beberapa bulan ini nggak terlalu yang jarang di kantor. Saya pantau kalau istirahat aman-aman saja. Saya bingung kejadiannya kapan. Nah kayak gitu. Jadi selama ini saya merasa aman-aman saja. Saya pun nggak curiga dengan anak saya. Ternyata tadi sudah saya sebutkan ada kejadian ini, saya nggak tahu kapan, di jam berapa, maaf sebelumnya. Nah ada yang nangis melihat temannya itu, nama siswanya inisial F lah ya, tidak saya sebutkan. Dia itu sering diejek mungkin karena maklum dia beda dari kita, daerahnya, bahasanya juga beda, gayanya pun juga mungkin itu faktor ya yang saya lihat. Memang minggu kemarin saya sempat panggil dia memang agak minggu ini saya lihat agak aneh sih, mungkin sudah mulai ya efeknya mungkin, iya dampaknya tadi. Gaya dia belajar pun berbeda dari sebelumnya yang saya tahu. Terus dari segi berpakaiannya juga saya lihat. Saya tanya, kenapa sih dirimu nggak apa-apa Bu, aman-aman saja. Oh ya sudah, di rumah gimana? Nggak apa-apa, aman lah pokoknya. Tapi datang kemarin temannya banyak ya, hampir belasan lah, langsung mengadu ke saya. Ternyata dia selama ini dibully oleh temannya di kelas. Bentuknya tadi yaitu mengejek dengan orang tua yang saya dapat informasi dengan bahasa kasar. Terus ada juga yang mungkin karena dia takut tadi adalah yang pegang-pegang, tapi dia menganggap itu main-main. Tapi kita tidak tahu kalau sering itu bukan main-main lagi namanya, betul-betul ada bagi saya. Terus ada lagi yang main tas, lempar-lempar. Nah kalau lama-lamaan juga kesel. Tapi di sisi lain di sini si Emi tadi dia tuh takut mengatakan kepada saya. Padahal saya sering nanya kondisi dia, tapi dia nggak mau. Katanya dia gabut. Kemarin juga kami bertanya, kalau kata bapaknya tadi, kalau memang tidak menyakiti fisik terlalu, tidak usah dilawan. Nah itu. Tapi kalau dari segi teman-temannya tadi bercerita, kalau nggak sampai nangis, itu berbeda ya penilaian kita mana gitu. Nah jadi bingung saya. Nah di sisi lain, ternyata di kelas saya juga itu ada gengnya itu. Selain milih teman, ada juga yang merokok. Rokoknya hebat Bapak Ibu caranya. Saya nggak tahu di jam apa. Saya lagi nyelidikin juga ini. Saya tadi sudah manggil perwakilan tim mata-mata. Tim mata-mata, ya untuk memantau. Nah, jadi tadi sudah saya panggil karena kejadian kemarin. Nah, yang masalah si rokok ini tadi dapat cerita dari teman-temannya bahwa pelakunya nggak tahu juga kapan. Mungkin nggak ada guru ya, jawab maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya nggak tahu kejadian ini. Nah, terus kata teman-temannya tadi, hebat cara ngerokoknya selesai, mungkin caranya hebat tadi. Selesai ngerokok, dia minta minyak wangi. Minyak wangi ke teman-temannya yang cewek. Nah, minta minyak wangi supaya nggak ketahuan dengan guru mungkin. Nah, jadi kan baunya tadi hilang karena disemprot minyak wangi. Minyak wanginya tadi bukan punya dia sendiri, minta.
itu sama pula orangnya. Itu pertama beli, yang kedua merokok, yang ketiga sering ngambil makanan teman. Iya, sering ngambil makanan teman. Kalau dia kayak gini ngambilnya itu sebenarnya nggak sopan. Kalau dia minta yang apa-apa temannya nggak isi. Ini masalahnya dia ngambil teman lagi asik makan langsung jerobok. Itu kan namanya nggak sopan. Nah, malah yang kurang lebih ya itu. Jadi kadang-kadang kata temannya kemarin nasi berserakan di lantai. Jadi di kelas saya ini teman-temannya tadi sekarang males bawa bekal. Karena itu tadi dampaknya. Karena diambil si teman yang tadi itu yang suka kacau di kelas ini. Itu kejadiannya. Tiga itu yang saya dapat informasinya kemarin dari teman-teman sekelas itu. Jadi selama ini Bapak Ibu saya juga minta maaf, mungkin saya merasa juga kurang juga pemantauan ya. Saya beranggap kelas saya aman, ternyata dibalik itu semua kayak gini kejadian. Baru bongkarnya kemarin. Oh iya, satu lagi, kemarin ada lagi tambahan, saya berinya lem, saking hebatnya tadi, sama juga orangnya. Yang dibully itu juga pas pelajaran sampai itu, pas maju dimain teman yang tadi inisialkan lah ya, yang itunya, yang ngebully, ya pelakunya ini, pas pelajaran itu pas maju depan ngambilin lem temannya tadi, ditaruh lagi ke teman yang kena bully itu tadi, si M. Habis remnya itu ditaruh di rambut. Saking polosnya si M tersebut, jadi dia nggak menyadari bahwa dia sampai kena lem kepadanya. Iya, jadi teman yang bercerita kami yang mendengar sedih sebenarnya. Alangkahnya bahasa kita tuh diamnya dia, nggak melawannya dia. Padahal si diejek lah sama temannya, si inisial dan itu timnya tadi. Nah itu ya. Jadi saya bingung. Kami tuh sempat ngomong kemarin, kalau orang yang karena terlalu menyakiti kita coba melawan. Itu kan dipesan kata bapaknya si M tadi, karena belum menyakiti fisik, ya nggak usah lah Pak Bu ngomongnya kayak gitu ke saya. Saya pun sebenarnya sempat kesal juga. Nah, jadi itulah kurang lebih permasalahan yang terjadi di kelas saya. Saya mohon juga Bapak Ibu masukannya dengan adanya hari ini disimulasi dari Pak Arfi, luar biasa ya, kita di sini sambil sharing gimana bagusnya, bukan cuma mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu semua dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya membuat dan saya ucapkan terima kasih. Itu saja dari saya Pak Arfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desa juga. Iya, yang lainnya itu betul. Ya, itu Pak. Jadi kepala sekolah baru dengar kasus itu. Iya, ada Bapak Ibu, pertama kalau yang di kereta itu, ini kan dia keluarga bersyukur. Iya. Jadi bapaknya ini, kalau cerita ke saya Mas Jawabnya sekarang saya ada depresi. Iya, tambah lagi Pak, satu lagi, berarti nggak sih Pak. Tambah lagi si F ini yang galauin, nggak ditinggal lagi sama ayahnya. Bulan depan nanti Jawa. Dia kan sekarang posisinya tinggal sama ayah. Ayah, tapi di situ tuh memang ada bibi. Harap maklum Mbak kalau beda rumah tuh. Jadi dia itu bulan depan ditinggalin bapaknya ke Jawa. Jadi gimana si F dirimu? Enggak, saya bingung. Kayak gitu. Saya nanya lama nggak tahu.
kayak gitu. Itu saya nanya awalnya karena mau bagi rapor UTS. Jadi tolong saya kasih tahu orang tua wajib datang karena saya sambil mau ketemu sama orang tuanya. Tapi dia ngomong karena orang tuanya saya gimana? Jadi nanti itulah tadi juga saya lihat dari cerita si M ini Pak. Sudah tahu ya. Makanya dulu waktu pernah masuk ke sini saya tanya kompor itu nggak ada, jadi nunggu dari bapaknya itu makannya, jadi beli harapan beli. Nah, jadi kalau kita dapat gimana lah kayak gitu, kalau bisa ada kompor kan bisa kita coba telur, beli mie, yang nggak ada kompor. Nah minum pun susah kayak gitu. Kasihan sebenarnya. Dari sekarang saya lihat yang agak acak-acakan, nggak tahu mungkin faktor itu tadi dari rumah. Nah satu lagi dia ngomong, kenapa kamu kayak gini? Saya tanya saya ini sampai dia kan selama ini nggak pernah itu pramuka sama saya itu wanita. Saya ketahuan baru tahu kemarin seperti saya panggil. Katanya saya itu capek. Kenapa dia itu capek? Saya tuh kalau 1 minggu ikut bantu bapak kerja ya, ke pangkal, mulai ngelas. Nah waktu kejadian si F nih apa namanya sakit, ada ya bu bapak ibu yang saya izinin pulang, disuruh pulang karena dia sudah gemeteran. Jadi saya suruh dia nggak mau, bapak nggak mau pulang. Saya nggak tahu awalnya masalahnya. Terus dia saya suruh lah Mamidan ambil surat izin, dia mau pokoknya dia balik ke kelas nggak mau pulang. Tapi karena dipaksa saya ambil surat izin. Terus besoknya saya tanyain kenapa dirimu ngotot nggak mau pulang, apa alasannya? Saya tuh hari itu yang ibu suruh pulang, saya itu kerja apa kata bapaknya? Itu sakit biasa. Jadi dia tuh waktu pulang ke bukan istirahat Pak ibu semua, jadi pulang bantuin bapaknya beras. Makanya dia Iya sebenarnya dia mau pulang itu dia tapi karena kami sama Bu Sumita lihatnya gemeteran karena aku kasih maksudkan itu dia lebih baik pulang istirahat. Ternyata yang terjadi itu kayak gitu, apa namanya dia pulang dari sekolah itu kan istirahat, disuruh ayahnya kerja. Nggak tahu ya, mungkin karena orang tuanya berpikir takut anaknya itu cuma apa ini ya apa namanya alasan saja. Nah mungkin itu kalau orang tuanya gitu. Itu yang terjadi. Sekarang dia tuh saya lihat luar biasa lah. Itu mungkin apanya tantangan bagi saya ya. Itu juga Pak. Nah setelah kejadian ini kemarin kan lebaran Maulid nih. Nah setelah kejadian saya juga bangga kan. Nah lebaran Maulid kan main ke rumah sama rombongan anak-anak kelas B, rombongan UI segala macam yang itulah. Nah pas ketika yang rombongan yang si tadi datang nggak tahu tiba-tiba nangis Pak pulang. Saya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa. Pulang mendadak, saya tidak tahu. Pas rombongan rame-rame kan masih sibuk, tidak tahu lagi kan. Saya tanya, apa sih pulang? Nah, lupa setelah siswa pulang, ngasih tahu kalau dalam kondisi pulang itu sambil nangis. Tidak tahu apa masalah. Berulang juga setelah ada kejadian ini. tapi ada pelaku. Tidak tahu alasannya sampai sana kenapa. Kalau dianalisis ada dua masalah di rumah dan di sekolah. Jadi bilang yang jelas kalau kemarin kamu datang orang tua si bapak ibu mereka bisa sudah lama kecil, maka itu saya kan kasih saya. Iya, dia coba diasuh. Nenek lah itu dari mana? Maka karena sudah besar, maka dibawa ke sini. Saya pun belum tahu yang mana orangnya, ya belum tahu mana orang. Cuma nanti coba. Nah terkait ini jelas sebenarnya bunyi yang sudah diberikan pada anak dipanggil tidak orang tua itu saja. Apa ini? Panggil tidak yang membuli? Yang membuli itu karena kemarin itu kami diskusi mau pulang Pak. Nah belum kami panggil. Nah jadi dan itu saya pantau juga sih. Jangan terlalu karena ini Pak satu lagi mereka ini si Emi Makuti mereka ada sistem pengeroyokan.
Enggak, Itu mah sangat maksudnya orang ini kita tidak tahu dia atau gimana, kita tidak tahu itu. Cuma yang sering terjadi begitu orang bingung dia berpindah, kadang-kadang di luar batas, dan seluruh kejadian yang kita dengar bully itu. Nah itu kita cegah di situ. Jadi kalaupun kita manggil orang tua di sini, pertama jujur supaya ini kan terkait yang kita bicarakan bully sudah terjadi dan terjadi di kita. Jangan sampai ini terjadi lebih besar. Yang kedua, supaya orang tua itu pertama tahu anak itu bagaimana. Karena mungkin si anak ini di rumah dia lulus, ya. Dan bahkan saya dapat kabar dari Pak Aldi, salah satu yang berlima yang nantinya dari itu. iya benar. Dan juga anak itu Pak. Nah, makanya harus kita sampaikan di situ. Karena kalau mendengar cerita Abu Zakiati, jangan katakan nanti kita pun jadi terharu di situ. Ya, cuma saya khawatir si F ini dia tidak tahu untuk bereaksi bahwa sesuatu yang di luar yang kita harapkan terjadi. Jadi sebelum kita panggil, kita coba terpanggil tiga orang itu ya. 3 orang itu belum Pak, karena kemarin pulang. Ya kita panggil tiga-tiganya. Nah untuk si nanti kita tahu sekarang kita panggil, kita ngobrol orang tua, jadi sampai ke orang tua kita cari kesalahan apa sebetulnya keluarga. Ya, jangan sampai iya bisa panggil boleh, tapi bisa artinya si yang tiga ini mungkin Bu Zakia sama sekarang di sesuatu yang kayak nanti tidak terlalu. Ini Pak, mereka ini kami dapat informasi apabila karena circle ya mereka misal dari tiga ini tadi yang menjadi pelaku ini, kalau dari tiga itu salah satu ada teman mereka, ada yang tersakiti, mereka akan sembuh, ada tim itu mah. Jadi Kalau gitu saya tantang itu Pak. itu mah Saya tantang. Saya tantang itu model itu gitu. masih tambah dia takut, dan kelas saya tuh semua yang cewek itu yang cowok itu takut karena itu tadi di circle mereka. Nah, kalau kita biarkan itu untuk bully ke sekolah lagi, itu kebijakan sekolah. Kalau mereka sudah berancaman begitu, kita lapor ke polisi. Kan ada ancaman seperti itu, dan tidak sekarang. Dan seolah selama ini kalau memang kita gunakan sesuatu bisa. Tapi kalau memang benar dari mana itu, sementara sih kita tetap kita. Kalau pun terjadi di luar, kok di luar bukan sekolah, walaupun masalah sekolah, yang kita khawatirkan itu di sekolah. Karena jauh kita. Kalau memang ada ancaman seperti itu, dan ada mungkin dia pernah mengancam ya, kita, ya, orang tuanya harus tahu seperti itu. Kalau dia bentuk ancaman, karena dia membuli teman sendiri, dia jelas dan tak boleh. Apalagi kalau dia mau ancam, kita lihat ya ancaman. Karena sebenarnya panggil setiap orang tua, jangan kita biarkan di tambah pendek ke sini. Terus dia sudah punya catatan, karena di melakukan ini, walaupun kita semakin tahu itu, dia sudah disampaikan ke orang tuanya. Ya, kita sampaikan ke orang-orang yang ini terjadi lagi. Kita di sekolah jangan sampai Bapak Ibu dalam kasus ujung-ujung begitu marah segala macam, tidak ada pembelaan terhadap guru. Ya, di Kalimantan sampai guru sampai ke orang tua dipanggil, dan dia perlindungan anak segala macam turun. Begitu anaknya cuma sedikit paham turun, komisi perlindungan anak turun. Nah, saya kira begitu. Kita manusia juga ada batas emosinya. Ya, jadi sebelum ini kita panggil dulu masalah itu sebuah apa yang kita beradu sebuah. Ya, kalau mau yang jelas dan kebersihan juga lakukan sudah ada di situ. Ya. Jangan kita biarkan orang dengar menjadi sadis. Kalau cuma misal sekedar dari rokok berarti bahwa dan ganggu orang, udah ini sampai ya kawan kawan diganggu. Kalau kita biarkan terus menerus pasti akan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Kelas-kelas di wilayah gangguan kita ilmu support ya.
kita antisipasi di situ. Kalau bisa hari bikin surat dengan kita ambil langsung. Ya. Nah jadi untuk orang tua kan kita ambil. Kalau memang benar dia sakit, kita suruh pulang suruh balik, nanti kita sampaikan. Karena orang tua kemarin ke saya janjinya tidak seperti itu. Karena dia ingin masukkan anak sini kan ingin sekolah, ingin memperhatikan anaknya supaya anaknya bisa belajar lebih baik. Tapi kalau ternyata anaknya sakit atau sakit itu gigil sini nyampe rumah disuruh gawe, saya sampaikan ke orang tua. Ya, iya, badan yang mengejar, menggigil, jangan-jangan yang mengejar di rumah Apa namanya? Kemana mas? Tadi makannya di sini saya sering nggak bawa bekal ya, saya ngomong enggak. Jadi makannya di mana? Ya di sini. Uangnya ada. Jadi ya di sini makan sarapan di sini sampai pun. Ya sarapan di sini atau luar itu ada pajak orang itu kan ada makan tapi bukan tadi rumahnya ini kan dekat sini ada yang kasar yang dibuka itu 9 minggu 2 rumah situ ada tukang situ kan Kemarin kan kami sudah ngobrol dengan Pak setahun dengan Pak Heri Rizka, kata beliau berdua hari ini Pak tindakannya saya kan berani mengambil tindakan sendiri. Jadi ya Bapak Ibu masih dipanggil. Oh tadi belum lagi pokoknya di kantor dulu. Nggak tahu belum hasilnya karena saya nggak ada di kantor sampai sekarang. Jadi mungkin mereka berdua ya biar orang tua tahu jangan sampai nanti biasa kan anak kalau bukan orang tua pasti bagus. Iya Pak. Berarti nunggu hasil dari awal dan Pak Heri baru ke Iya, posisi harus panggil. kami karena tingkat politik Pak lapangan dan Baru sekarang ini di Pesantren Pesantren ini Pak, kemarin masuk ke polisi, datang polisi yang orang tua tidak terima, langsung ke lapor, orang tidak tahu apa karena merasa terlalu berat. Nah untuk kemandirian orang tua kan Pak, salah satu yang ini ada kelas saya. Nah cuma berbagi informasi untuk sebelum memanggil orang tua si kelas saya ini sebelumnya harus maksudnya bukti-buktinya harus diangkat karena orang tua si R ini posisinya manja anaknya. Jadi ketika kita ngomong masa bu di rumah dan apa dia kan sudah pernah saya kerja kasus perampokan. Orang tua itu kan selama SD saya bilang baru sekali ini bu saya datang ke sekolah. itu urusan dia Pak dengan kejadian di sekolah seperti Kita itu. harus menyiapkan bukti Pak maksud saya. Jadi jangan sampai dan kemana bu mempertahankan sanksi Buktinya begini, kalau bukti secara fisik mungkin dari tapi kan dari teman-teman kan melaporkan dari saksi secara harus bukan saya kemarin bilang saya dengan Bu Lisa ngomong harus kuat dan siap dan dia orang tua juga anak belum pasti bilang Pak oh yang ada ya oh ya tapi kemudian sistem pindah MH itu sebagai sekolah mungkin kemudian tidak mampu nih kalau tidak mau bikin mampu cuma memang yang bikin mampu kan orang itu tidak ikut atas tersebut Bukannya kali-kali mana yang polsek, bukan suruh pulang, nanti ada di polsek itu. orang itu tidak tahu benar maka tidak antisipasi yang khawatir tadi khawatir orang tidak selalu suatu saat pasti itu terpaksa dan biasa orang ini begitu berkuat lebih parah kalau rasanya termasuk anak kita yang ngejendul-jendul yang mulutnya cakap-cakap kamu anjing sampai tamat kan yang diam itu yang terjadi aneh kadang-kadang udah ranking apa jendul yang sore wah yang bibir kemerahan tiap hari itu
Ya, jadi kita tidak ya, maka kita tidak, karena kalau kita amati Bapak Ibu sekalian, anak-anak kelas 10 yang masa-masa transisi mereka, masa transisi kelas 10 apa yang keluar masuk dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau dengan gaya polos, dengan ikut aturan, Itu. yang tahun ini dia kok gayanya mulus kalau di kelas, nggak ada dosa. Dan satu lagi upaya informasi ini bukan kita di tahun-tahun SMP bukan. Mungkin karena ada anak-anak yang macam ini, kelas ini, setengah dari apa segala macam. Nah, jadi begitu masuk ke sini, perubahan yang drastis ini terjadi. Kalau kami pagi-pagi pernah nih anakku mau nggak masuk gerbang tuh di mana? Gerbang di depan ada di situ. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin di masa transisi mereka sekali seperti itu, begitu masuk sini tidak perhatikan kecil. Mungkin bagi mereka kejahilan seperti ini biasa, tapi begitu itu luar biasa. Kalau dilihat suatu saat seperti ini, jadi kita sharing, kita kursi sharing lagi, tapi tidak lanjut ini. Nah tadi Pak Haji bilang macam kita kasih macam ini seperti biasa. Kalau kita ada salah dulu siswa kalau masih bisa sekarang dulu selesaikan gitu kan, ya bisa dulu bagi terus kan dalam tuh BP siswa dari orang sekolah luar sekolah nanti macam itu. Jadi jangan dikit-dikit lah tuliskan, dikit-dikit tuliskan. Kalau masih bisa dengan guru yang bersangkutan mau kelas selesaikan nanti. Tuliskan ke dalam orang diskusi. Ada cara tambahan yang berikutnya. Terima kasih sudah kasih masukan. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi orang ini. Kita akan orang kuliah apapun yang ini kita hadapi. Insya Allah kalau kita yang punya data mengikuti seperti ini, kita kompak orang tua itu mudah-mudahan akan ya. Ya, terima kasih kepada sekolah tanggapannya tentang. Jadi kita langsung studi kasus tadi ya. Jadi saya menjelaskan keyakinan kelas, terus posisi kontrol, terus restitusi udah ada kasus ini. Jadi ini mencoba nanti Bapak Ibu penerapan kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi, kemudian segitiga restitusi, terus posisi kontrol kita sebagai seorang guru dan bisa kita terapkan sebenarnya. Sebenarnya kasus di wali kelas itu banyak ya, menurut saya. Bu Hana waktu itu juga pernah ini si Bonda yang waktu itu ditabrak sama anjing pas waktu mereka pulang. Gimana anjing yang kata kalau dari perintahkannya jadi yang tikungan itu Pak, kehidupan yang malah dulu. Nah dari situ pas saya nyampe ke situ, sebenarnya anak-anak itu udah pulang dari jam berapa? Dan saya kira udah sepi sekolahnya Pak. Saya tidak tahu pulang, pas saya nyampe di jembatan itu kata kapal berdua Pak. Motor ada udah di tengah itu. Dan sampai lah, ada yang langsung bawa itu datang. Sampai ada yang minta duit. Pak kami itu pulang suruh. Ini lah kayak gitu. Kita balik kan dapat benar Pak. Jadi psikolog langsung ketua ada Pak Heri juga. Jadi saya nanti Juanda itu yang satunya lagi. Iya, baru. Yang umum lagi tuh. Kawan itu, nggak selesai saya masuk sekolahnya. Ini kasus yang mau ke rumah tadi itu korban. Anak serangan di luar durasi kita sebenarnya Pak. Gitu terus saya sempat ketemu sama orang tuanya pas saya nganterin Juanda itu. Saya nggak tahu orang tuanya atau pamannya atau bibinya, terus saya antarin Pak. Ini jatuh kayak gitu kan. Udah habis itu langsung ditangani lah, waktu dipanggil ininya apa orang tuanya gitu, dipanggil sama yang waktu itu saya ini. Terus setelah itu dengan cerita tidak sekolah lagi ya Tuhan saya tidak mau sekolah lagi. Sama Ya. sekolah lagi mereka yang Berdua itu tidak sekolah dua. Ya Andika loh, Andika.
Jadi tidak sekolah lagi 2 orang itu. Trauma kayaknya. Jadi itu. Kemudian nah ini contoh dari kesepakatan kelas ya. Jadi kayak ini Bapak Ibu, ini beberapa contoh yang dilakukan di beberapa sekolah di TK. Jadi mereka bikinnya seperti ini kesepakatan kelasnya. Jadi datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi kalau di sini dia menulis ada nilainya. Kami guru yang saling menyayangi itu sebenarnya bebas kesepakatan kelas itu mau kayak gimana ya, tapi dia ada nilai positifnya di situ. Jadi harapan saya setelah diseminasi ini bisa ditindaklanjuti baik wali kelas atau guru-guru untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi itu mungkin untuk dari saya kurang lebihnya sampai di situ saja untuk ini. Tadinya saya mau ngasih materi menjelaskan seperti biasa, saya mikirnya bosan pastinya ini ya menjelaskan teori kayak gini lah. Jadi kita sharing langsung tahu permasalahannya, kalau kasusnya ada dan bisa dikaitkan dengan materi yang saya ini. Jadi mungkin lebih nangkep di situ daripada sekedar teori saja. Karena di guru menggerak pun metode belajarnya kayak gitu Pak, materinya itu kita belajar sendiri. Jadi mereka kayak metodenya flipped learning ya. Jadi dibalik, jadi materinya itu dikasih, kita sendiri yang mempelajari. Pas waktu di belajar bersama kolaborasi itu udah belajarnya tentang ini studi kasus kayak gitu ya. Jadi nggak ada nih menjelaskan materi zaman dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya arahan Merdeka Belajar juga ke siswa seperti itu. Ke situ ya. Dengan catatan siswa lah mandiri. Jadi kayak gitu ya. Kira-kira bisa Jadi mereka gitu ya polanya. Jadi saya ubah tadi, bukan menyampaikan materi, jadi saya ubah kayak gitu. Mungkin nanti tentang materi ini saya bagikan lah, nanti kayak ke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pelajari nanti tentang ini. Ya mungkin itu saja. Mungkin ada hal lain dari Bapak Ibu, mengingat waktunya dari jam 12 sesuai dengan kesepakatan kita dari jam 10 sampai jam 12 ya harus tuh. Nah, kayaknya beberapa itu penggerak tuh kayak gitu kesepakatannya, datang tepat waktu, pulang tepat waktu kayak gitu. Jadi itu kalau startnya aja dari jam 7 kalau karya setengah 8, jam 3 tuh udah ini udah ditanya pulang loh, karena itu udah kesepakatan. Jadi kayak gitu. Mungkin itu nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Jadi saya juga baru belajar baru tahu ternyata seperti ini ya, seperti ini. Mencoba itu lebih baik daripada kita enggak mencoba sama sekali. Kita mau berubah tapi tidak mau melakukan perubahan. Gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, salam. Juga itu aja tes tadi. Betul Pak. Bukan tahu. Saya sangat. Ya Bapak Ibu, untuk kontrol ini kan intinya kan sementara ini kan berempat nih, saya, kemudian Uzakia, guru penggerak dan Patris. Tidak ada kemungkinan kalau Bapak Ibu ingin masuk ini sebagai titik gantian gitu Pak ya. Tidak apa-apa kan, hanya memandu ya sebagai fasilitator untuk berdiskusi di komunitas belajar ini. Itulah tadi Bapak Ibu diseminasi yang disampaikan oleh Pak Arti. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita di sini saling berbagi ya Bapak Ibu. Pertama tadi untuk yang kasus yang terjadi di kelas saya. Saya terima kasih banyak. Mungkin saya di sini merasa kita sudah menerapkan ya tadi kesepakatan kelas di 3 institusi. Nah, saya sudah intinya
Intinya di sini kita sudah berkeluh kesah, mungkin yang selama ini ada unek-unek. Jadi di sini dengan adanya kita kumpul di sini, alhamdulillah saya lihat ya, mungkin unek-unek yang selama ini agak terpecahkan lah, walaupun belum 100%. Namanya juga belajar ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini ya Bapak Ibu. Acara resonansi kalian kumpul kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi